warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi tentang diagram UML. Pada video kali ini kita akan bahas tentang activity diagram. Baik, apa itu activity diagram? Activity diagram ini diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis atau bisnis proses dan urutan dari aktivitas dalam sebuah proses. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah kenal dengan flowchart ya, itu nanti hampir sama urutan-urutan dari sebuah aktivitas. Activity diagram ini dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang tadi saya bilang, struktur ini mirip dengan flowchart atau data flow diagram pada perancangan yang struktur. Dengan adanya activity diagram ini sangat bermanfaat apabila kita akan membuat sebuah diagram buat dulu ya, diagram ini buat dulu untuk memodelkan suatu proses. Jadi dengan adanya diagram ini kita akan memahami proses step by stepnya dari sebuah proses yang secara menyeluruh. Nah, sebelumnya kita sudah belajar use case. Nah, teman-teman, activity diagram ini dibuatkan berdasarkan dari sebuah atau beberapa use case. Ada use case yang diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, activity diagram ini berhubungan dengan diagram state chart, yaitu fokusnya pada objek dalam sebuah proses, ya. Sedangkan activity ini fokusnya pada aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. Dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas tersebut nanti bergantung satu dengan yang lainnya. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa aktivitas diagram ini menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Kalau di use case kemarin kita lihat apa yang dilakukan oleh aktor itu akan tergambar, tapi di activity ini dia gambarkan aktivitas dari sebuah sistem. Ya, lanjut, ini teorinya cukup banyak gitu ya. Activity diagram merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Jadi nanti ada internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan perilaku internal sebuah sistem secara eksak, ya, tetapi lebih menggambarkan pada proses dan jalur-jalur aktivitas. Intinya sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Jadi activity ini nanti menggambarkan proses yang berjalan, sedangkan use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem. Jadi teman-teman, perbedaan antara use case dengan activity jelas ya. Kalau use case ada aktornya, lalu aktor itu menggunakan sistemnya bagaimana untuk melakukan aktivitasnya, sedangkan activity diagram ini nanti menggambarkan proses yang berjalan. Jadi perbedaannya cukup jelas antara activity diagram dengan use case diagram yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh, nih ada contoh ya, activity mengambil uang dari bank melalui ATM. Ada 3 aktivitas ya. Kalau teman-teman sudah belajar OP, mengenal dengan kelas-kelas, nanti ada kelas person atau orang dan yang lainnya. Nanti yang terkait dengan kelas orang dan yang lainnya, contohnya ada customer, ada ATM-nya, dan ada banknya. Nah, pada proses dari lingkaran star hitam atau start awal dari activity diagram,
nanti ada simbolnya star lingkaran warna hitam, begitu pula nanti di akhirnya. Tapi kalau di akhirnya nanti ada lingkaran putihnya di bagian bawah. Baik, gambarnya teman-teman seperti ini. Kalau kita lihat, ya startnya bulat hitam, N-nya nanti bulat hitam tadi ada garis putih melingkar di lingkaran warna hitamnya seperti itu. Nah, ini contoh dari activity diagram dari pengambilan uang melalui ATM. Jadi pertama masukin kartu, habis masukin kartu, masukin PIN-nya, terusnya nanti diotorisasi oleh banknya, kalau valid nanti masukin jumlahnya, kalau invalid ya nanti perilakunya seperti apa. Nah, ini digambarkan secara jelas ya. Di sini yang terlibat ada customer, ada ATM mesin, dan ada banknya. Sampai nanti berakhir ya. Kalau sudah berakhir nanti bisa ngambil uang ya, tentunya customer. Nanti kalau sudah berakhir kartunya dikeluarkan dan customer bisa mengambil kartunya. Baik, ini contoh ya dari activity diagram. Jadi berbeda dengan use case. Kalau use case ada aktor yang terlihat, lalu aktor itu melakukan aktivitas apa di sebuah sistem itu tergambar. Kalau activity yang itu menggambarkan dari sistemnya. Dan activity diagram ini terbentuk dari satu use case atau lebih ya. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita lihat simbol-simbolnya dari activity diagram. Tadi sudah kita ketahui. Kalau untuk starting point, untuk permulaan lingkaran hitam, end point, di akhirnya lingkaran hitam ada putih. Nah, kalau aktivitasnya ya kotak biasa, nanti ada percabangan atau fork seperti ini simbolnya. Tanda panah, lalu ada garis hitam, lalu dicabang. Ada juga join dari banyak kebalikan dari fork ya atau percabangan. Nanti banyak panah, ada garis hitam, nanti mereka menyatu lagi di satu tanda panah. Lalu untuk pengambilan keputusan decision making nanti simbolnya belah ketupat, lalu tadi di atas atau di gambar sebelumnya ada bagian-bagian atau swim lane. Ini untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor ya, atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Tapi sekali lagi activity tidak menjelaskan aktor itu beraktivitas ya, tapi sistem itu aktivitas dari sebuah sistem. Nah, kalau kita lihat gambar lagi seperti itu. Ya, kalau decision making seperti ini, valid gak nih? Ya kalau valid ya nanti dilanjutkan, kalau nggak valid ya nanti ada kejadian yang lain gitu ya. Di sini banyak percabangan, ada fork ya, ada juga join seperti itu. Swim lane-nya jelas ya, ada customer, ada ATM, ada banknya. Baik, itu teman-teman notasinya atau simbol-simbolnya, saya rasa cukup mudah gitu ya. Baik, ya tadi activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Nah, pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah ketupat. Activity gitu ya. Activity pada UML nanti belah ketupat. Oke, tadi starting point, start state ya. Nanti dengan lingkaran warna hitam. Kalau start state dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow gitu ya. Nah, pada YML sekali lagi digambarkan dengan lingkaran hitam solid gitu ya, seperti itu. Kalau end state-nya kita udah tahu ya, berakhirnya sebuah aktivitas bisa terdapat lebih dari satu. Nah, kalau tadi start state hanya satu, kalau end state nanti bisa lebih dari satu ya. Nah, pada YML digambarkan dengan notasi seperti ini, mata sapi ya. Mata sapi jadi hitam, lalu ada lingkaran putih atas lingkaran hitamnya, seperti itu. Lalu kalau di YML kita mengenal dengan
penghubung aktor dengan diagram-diagramnya garis lurus. Nah, kalau di activity nanti state transitionnya nanti gambarnya solid line dengan ada tanda panahnya. Ya, seperti itu ya. Jadi notasinya hampir sama gitu ya untuk menghubungnya. Tapi ada tanda panahnya gitu. Lalu untuk pengambilan keputusan, decision making ya, kalau di programming contohnya ada boolean true atau false gitu ya, nanti disimbolkan dengan simbol diamond gitu. Decision making seperti itu. Oke, tadi ada swimlane untuk objek mana yang bertanggung jawab dari sebuah aktivitas, nanti simbolnya seperti ya. Ada garis-garis secara vertikal, lalu di atasnya ada semacam aktor gitu ya, aktor-aktornya. Baik, tadi ada fork dan join. Fork itu percabangan, ya, join itu penggabungan, ya. Di dalam activity diagram nanti dapat dibagi menjadi beberapa jarum kelompok yang menunjukkan objek mana yang bertanggung jawab pada suatu aktivitas. Peralihan tunggal atau single transition nanti timbul dari setiap adanya activity yang saling menghubungi pada aktivitas berikutnya. Intinya gitu ya teman-teman, ini teori cukup banyak. Intinya kalau fork itu percabangan, join nanti menggabungkan dari yang sudah bercabang sebelumnya. Silakan nanti dilihat aja di gambarnya, mungkin lebih jelas seperti itu. Baik gitu ya, ini simbol fork untuk percabangan. Fork digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel, sedangkan join digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Ini percabangan, ini penggabungan atau join. Baik teman-teman. Ya, kalau ini contoh activity diagram tanpa percabangan, ini seperti biasa ya. Aktivitas-aktivitasnya seperti biasa dengan garis lurus dengan tanda panah. Ya. Lalu dengan percabangan, nah ini contohnya ya. Nanti ada sebuah aktivitas, nanti dicabang menjadi 2, lalu ada joinnya lagi setelah itu menjadi bersatu kembali. Baik, teman-teman, petunjuk membuat aktivitas diagram, activity diagram, nanti ada prakteknya, ada praktikumnya ya. Biasanya nanti di mata kuliah UAD kita akan ada praktikum 2 kali seperti itu. Setelah UTS kita sudah membahas kelas diagram, berarti nanti kemungkinan ada 3 kali praktikum untuk membuat kelas diagram, activity, dan 1 diagram UML yang lainnya. Ya, seperti biasa, 1 mulai dengan not awal, lalu tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat ya. Artinya nanti apakah perlu swimlane atau tidak ya tergantung nanti kebutuhan. Tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case ya. Jadi teman-teman sekali lagi, activity ini terbuat dari use case. Dari use case itu nanti teman-teman ambil kesimpulan apakah dibuat dari 1 use case atau digabung dari beberapa use case ya. Selanjutnya tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi yang lainnya gitu ya. Jika ada pengambilan keputusan ya teman-teman nanti silakan diputuskan. Intinya nanti ada decision making di situ ya. Lalu teman-teman tambahkan fork dan join jika aktivitas dilakukan secara paralel. Kalau enggak yang tadi contoh sebelumnya ya nggak usah. Lalu untuk mengakhiri proses ya notasinya seperti biasa dengan lingkaran hitam ada garis putihnya di atasnya teman-teman ya. Baik, ini contoh dari sebuah activity diagram yang ada swimlane-nya 3. Ini ada bagian gudang, bagian pembelian, ada supplier. Pertama mulai bagian gudang memberikan informasi data barang yang dipesan.
lalu bagian pembelian menerima info, lalu membuat suratnya, lalu bagian supplier menerima suratnya, lalu bagian supplier mengirim barang disertai faktur yang diterima oleh bagian gudang, lalu dibuat suratnya lagi, lalu suratnya ditandangi oleh bagian pembelian, lalu bagian supplier menerima surat yang sebelumnya, lalu supplier melakukan konfirmasi pembayaran sudah bayar atau belum, ya, lalu di bagian gudang nanti melakukan pembayaran, gitu ya. Konfirmasinya suruh bayar maksudnya ya, bagian pembeliannya nanti melakukan pembayaran, lalu terima bayaran, buat kwitansi, nanti yang terima kwitansi tentu saja bagian pembelian selesai. Nah di sini contohnya nggak ada apa teman-teman, nggak ada fork dan nggak ada join ya, nggak ada juga decision making ya teman-teman, seperti itu. Baik, nanti pada video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang praktikum dari teori-teori yang sudah kita bahas. Jadi setelah UTS kita sudah membahas tentang kelas diagram, lalu sekarang sudah kita bahas activity diagram. Baik teman-teman, demikian video kali ini yang sudah kita bahas adalah activity diagram. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.